Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahil bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak akan kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita cintai, di hadapan kita banyak Habib, ada satu Habib Abdurrahman Segafal, Abdurrahman bin Yahya, ya, dan para asatid, ya, para orang tua yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pelajaran, langsung ke ad-durusul fiqhiyah, kitab fikihnya juga. Ini hari kita langsung kitab fikih karena agak panjang. Nah, di sini kita masuk ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, fil wudu, dalam membahas wudu. Tapi sebelum saya masuk wudu, menjelaskan tentang wudu, saya ingin menjelaskan daripada niat. Apa sih itu niat? Karena kan di dalam wudu ada niat, jadi kita nggak usah bahas lagi, langsung lewat. Jadi kita harus mengetahui apa sih niat, karena niat penting. Niat ini penting. Semua ibadah harus pakai niat. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amal harus didasari dengan niat. Kalau tak niat, maka tak sah ibadah kita. Wudu pakai niat, mandi besar pakai niat, tayamum pakai niat, sholat pakai niat, ya, pakai siwak di dalam sholat pakai niat, ya, puasa pakai niat, ya, zakat pakai niat, haji, umroh pakai niat. Kebanyakan ibadah kita itu harus pakai niat. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu, amal kita itu harus didasari dengan niat. Nah, ini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengambil niat sebagai rukun daripada wudu. Rukun daripada wudu. Nah, sebelum kita masuk tentang rukun wudu, kita harus tahu apa sih itu niat. Mahiyah niat, apa itu niat? An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah
bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, gitu. Bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, ibadahnya, gitu. Dia mau ngapain tuh? Wudu, berarti awal wudu itu ada di niat. Sholat, awal sholat ada di niat. Jelasin coba ya. Mandi besar, awal mandi besar harus ada di niat. Tuh. Jadi niat itu ya adalah berbarengan dengan sesuatu yang akan kita kerjakan. Itu niat. Ada di dalam kitab Safinatun Najah, syarahnya Nailul Rajah, itu Al-Habib Ahmad Syatili, beliau menjelaskan singkatan atau takrif atau penjelasan daripada niat. Kata beliau, hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada disingkat tuh, kalau kita menghafalin itu bisa tahu semua tuh apa sih niat itu. Udah hafalin tapi paham kita tentang niat, ya. Hakikatun, apa itu hakikatnya niat? Hakikatnya niat itu tadi definisinya, takrifnya, penjelasannya, itu hakikatnya niat. Qasdu syai'in muqtarinun bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu niat. Hakikatun hukmun, apa hukumnya? Apa hukumnya niat? Wajibun, wajib. Kalau enggak niat maka enggak sah ibadahnya. Makanya wajib. Hakikatun hukmun mahalun. Tempatnya di mana? Tempatnya niat ada di hati. Tempatnya niat ada di hati. Kita kalau niat di hati, kalau di mulut sunnah. Talaffuz biniyah sunnah. Kita kan sebelum sholat suka tuh ya. Sebelum sholat nih. Usolli fardhu arba' rakaat mustaqbilal kiblah. Ada lillahi ta'ala. Cuma sebelum sholat tuh pas Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram tuh. Nah, di situ tuh niat. Ketika takbiratul ihram. Wudu ketika nanti membasuh muka. Niatnya di mana? Niatnya di hati. Tadi yang diucap sebelumnya itu agar menggampangkan hati kita mengucap yang tadi kita ucap. Agar mempermudah hati kita untuk niat istighfar, bisa menghadiri yang tadi kita ucapkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblah ada lillahi ta'ala. Oh, nah tadi itu kan ngomong tentang hal ini. Yang tadi kita omongin. Sama wudu juga begitu. Sebelum wudu nawaitul wudu'a li rafi hadatsal asghar fardhu lillahi ta'ala. Sebut dulu namanya. Mengucapkan talaffuz biniyah dan sunnah hukumnya. Nah, ketika nanti basuh muka, nah langsung kan yang tadi kita ucap tuh ada di hati, keluar langsung. Nawaitul wudu'a li rafi hadatsal asghar fardhu lillahi ta'ala. Jelas? Paham insyaallah ya? Jadi niat itu adanya di hati. Kalau cuma di mulut enggak sah. Hakikatul hukmun mahalun wa zaman. Kapan waktunya? Zamannya itunya kapan? Min awalil ibadah. Dari awal ibadah. Illa shaum, kecuali puasa. Ada pengecualian, ya, kecuali puasa. Kalau puasa kan kita niatnya dari malam, ya, sebelum fajar. Dari habis maghrib sampai subuh itu niat daripada puasa. Memang puasanya esok hari kan, saja niat puasa esok hari ya. Itu kan esok hari memang niatnya, tapi malam hari itu pengecualian. Kalau puasa itu pengecualian. Tapi kalau yang lain-lain min awal ibadah, wudu dari awal ibadah wudu, sholat dari awal ibadah sholat. Zamannya kapan? Dari awal ibadah. Wudu ketika lagi membasuh muka. Sholat ketika takbiratul ihram. Mandi besar ketika air pertama kali jatuh kepada kita. Umroh, haji dari kita pakai pakaian ihram. Dari awal ibadah, pokoknya semua dari awal ibadah. Kecuali puasa. Ya, insyaallah.
hakikatun hukum mahal muasamat kaifiyah. Sekarang kaifiyahnya. Kaifiyahnya takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Kaifiyah niat itu beda-beda. Bagaimana bedanya ibadah? Caranya ibadah. Kita pengen apa? Pengen dulu. Ya niatnya niat dulu. Gitu. Ya. Nawaitul wudu'a li rabbi hadatsin asghar fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi besar. Ya niatnya mandi besar. Nawaitul ghusla li rabbi hadatsin akbar fardhan lillahi ta'ala. Niat sholat, usolli fardhu zuhri arba' rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Jadi beda-beda niatnya bagaimana kita menjalani ibadah apa gitu. Mau wudu ya niatnya wudu, mau mandi besar ya niatnya mandi besar, mau sholat ya niatnya sholat. Nggak sah orang sholat niatnya wudu, nggak sah. Ya orang puasa niatnya sholat, nggak sah. Jadi harus ngepas apa yang kita pengen laksanakan ibadahnya. Itu niatnya. Jelas coba ya, paham ya? Nah itu dia. Hakikatun kaifiyatun syartun. Syaratnya niat. Yang pertama al-islamu nawi. Yang pertama adalah islamu nawi. Yang niat itu adalah orang Islam. Kalau selain Islam tidak sah. Ya, harus niatnya Islam. Syaratnya. Yang kedua, tamyiz. Harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Dalam riwayat yaqul wahdu wa yashrabu wahdu wa yastanji wahdu. Orang tamyiz itu apa sih? Orang yang sudah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu tamyiz. Kisaran anak 8 tahun, ya 9 tahun, itu udah tamyiz tuh. Itu tamyiz, harus tamyiz ya. Yang ketiga syaratnya adalah al-qasd, harus bermaksud. Harus bermaksud ya. Maksudnya ngapain nih? Mau niat memang harus ada maksud di situ. Ya, kalau nggak ada maksud nggak sah. Ya, niat doang nggak sah, harus ada maksud. Ente sholat ya, udah penting ada niat aja udah nggak bisa, harus ada maksud. Maksudnya dengan sholat gitu. Jadi bukan kan muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan fi'ilnya gitu. Ya, wa maksudun hasan, yang terakhir adalah maksud daripada niat apa sih ya? Maksud daripada niat itu ikhtilafil adah anil ibadah, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apa sih maksudnya niat itu? Apa sih maksudnya niat? Gimana maksudnya niat? Maksudnya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kita tiap hari mandi kan? Mandi kan? Tiap hari mandi. Ibadah bukan? Bukan. Karena mandi perkara mubah. Mandi perkara mubah. Orang mau mandi boleh, mau mandi boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau lagi junub mandi, apa hukumnya? Wajib. Lagi junub mandi hukumnya wajib. Ketika mandi wajib kan berarti ibadah, kita perintah dari Allah itu kan. In kuntum junuban fatahharu, kan perintah dari Allah tuh. Apabila kalian dalam keadaan junub, fatahharu, bersucilah. Itu fi'il amr. Ya, maka bersucilah, berarti kan perintah dari Allah. Apabila kita laksanakan berarti kan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya wajib. Nah, ketika mandi wajib dan mandi biasa kan ada bedanya. Mandi biasa nggak pakai niat, mandi wajib harus pakai niat. Itulah maksud daripada niat, untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Jelas insya Allah.
Paham insyaallah ya? Nah, itu niat tuh. Biar rapi niatnya, biar tahu ya. Kayak kita pengen sholat qashar, pengen sholat jamak nih, jamak qashar, jamak takdim atau jamak takhir. Kan ada niatnya. Beda niatnya sama sholat biasa, sholat zuhur biasa sama sholat jamak takdim atau jamak takhir, beda niatnya. Itu harus ada niat. Nggak boleh main ikut-ikut aja. Ini ngapain jamak qashar ikut-ikutan doang? Nggak boleh kata ilmunya. Karena syarat orang jamak takdim atau jamak takhir itu syaratnya al-ilmu bi kaifiyatiha. Syaratnya dia harus tahu ilmunya. Bagaimana tata caranya sholat jamaah. Jelas insyaallah ya. Nah kita fungsinya belajar kan biar tahu nih. Fungsinya kita belajar biar tahu. Ntar adanya tuh di bab sholat gitu. Ntar adanya di bab sholat. Nah sekarang kita masuk bab wudu nih. Masuk ya. Furudul wudu. Dan kitabnya Furudul wudu. Fardu wudu atau yang sering kita dengar rukun wudu. Arkanul wudu. Ya. Rukun ini wajib, harus dilaksanakan semuanya. Apabila salah satu dari rukun tidak terlaksana, maka tidak sah wudunya. Jelas? Di dalam rukun, furudul wudu sittatun. Fardunya wudu, rukunnya wudu ada 6. Ini 6-6-nya ini harus ada. Apabila salah satu dari 6 ini tidak ada, maka tidak sah wudunya. Jelas? Jadi rukun ini ya kewajiban yang harus dilaksanakan. Rukun wudu sittatun ada 6. 6-nya harus kita laksanakan. Yang pertama an-niyatu. Furudul wudu sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kapan itu niat? Inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi niat itu ketika membasuh wajah. Disitulah tempatnya nih niat. Ya. Jadi kalau masih cuci tangan kan sunnah anak-anak kita laksanain ya. Pertama-tama tuh sunnah cuci telapak tangan. Ntar ada sunnah-sunnah yang kita sebutin ya. Pertama cuci tangan nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Niat sunnah wudu. Kalau cuci tangan tuh niat sunnah wudu. Nawaitu sunnah wudu. Saya berniat melaksanakan sunnah wudu. Kalau niat dapat pahala. Kalau nggak niat nggak dapat pahala. Niat tuh, bukan niat hebat nih, berperan banget banget. Ente cuci tangannya tuh, umur ya, itu di awal ketika lagi cuci tangan, telapak tangan, di situ baca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah itu niat di dalam hati, nawaitu sunnah wudu. Saya berniat menjalankan sunnah wudu. Setiap sunnah wudu yang kita laksanakan di dalam wudu dapat pahala. Lagi cuci tangan dapat pahala, baca bismillah dapat pahala, umur dapat pahala, masukin ke hidung dapat pahala, 3 kali dapat pahala, kanan duluan dapat pahala, membasuh kepala semuanya dapat pahala. Tapi kalau nggak niat nggak dapat pahala. Karena yang membedakan ibadah sama kebiasaan adalah niat. Disunahkan niat nawaitu sunnah wudu. Ketika lagi masuk. Habis itu kumur, habis itu bersihin hidung ya. Nah, kelar itu kan mulai di muka nih ya. Itu belum niat yang wajib belum ya. Ketika basuh muka, nah disitulah tempat niat wudu yang wajib nih. Basuh muka taruh dari atas dulu, sunnahnya dari atas kepala tuh, dari atas kepala. Niat itu ketika air nyampe di atas kepala di muka sini niat nawaitu wudu'a li raf'i hadatsil asghar fardhan lillahi. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah? Itu yang pertama, niat wudu. Wa tsani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah.
Tadi tuh sekalian niat tuh tempatnya niat kan membasuh wajah. Nah itu. Jadi rukun yang pertama sama rukun yang kedua nempel. Ya, rukun yang pertama sama rukun yang kedua nempel. Karena yang tadi kita bilang, apa sih niat? Niat itu bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika basuh muka dan disitulah tempatnya nih niat. Sholat, rukun pertama apa sholat? Niat. Rukun kedua takbiratul ihram. Tuh, di mana tempatnya niat? Ketika lagi takbiratul ihram itu. Jelas ya? Zakat, kita beli beras nih, nih. Niatnya apa? Ketika lagi kita mengeluarkan zakat, niat di situ tuh. Ketika lagi mengeluarkan zakat, di awal ibadah. Ya. Umroh, ya. Rukun pertama niat, rukun kedua ihram. Tuh. Kapan tempatnya? Ketika lagi pakai pakaian ihram itu jelas ya. Niat tuh. Nah, ini ketika lagi basuh wajah, disitulah tempatnya nih niat. Jadi rukun yang pertama dan rukun yang kedua itu berbareng. Wasal itu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Ya. Tapi di dalam kaidah fiqhiyah itu mengatakan la yatimul wajib ila bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna itu kewajiban, ya. Kita lebihin, maka hukum lebihnya itu adalah wajib. Jangan mepet banget, jangan lepas banget siku, jangan. Kalau wudu nih, ya. Kalau kita pakai baju, ya bajunya lebihin tuh. Karena kita ngebasuhnya bakal sampai sini nih. Memang diperintahkannya sampai siku, tapi tidaklah sempurna nih yang sampai siku ini, kecuali lebih karena kalau ada satu titik aja tidak terbasuh dengan air, jangan harap sah gitu. Ada satu titik aja nih di dekat siku gitu, ya, nggak ngebasuh sama air, maka nggak sah wudunya. Makanya kata ulama lebihin agar kita yakin semuanya itu kebasuh air. Jelas sampai sini? Ya. Nah itu semua tuh ghuslul yadain, bersihin tuh apa-apa yang ada dalam kuku. Tuh. Kuku kalau kotor bersihin dulu. Karena wajib air masuk ke dalam kuku. Makanya kalau orang yang nggak punya kuku tuh ya dia rapi, kukunya diguntingin rapi. Dia nggak usah repot air masuk ke kuku karena kukunya nggak ada gitu tuh. Sampai batasan situ doang. Jadi air otomatis masuk tuh di lempengan yang sisa kuku dikit tuh. Kan nggak kelihatan tuh. Nah itu tuh di situ tuh. Ya. Tapi kalau kukunya panjang terus kotor, ada kotoran, ya itu harus dibersihin. Ya, misal ada orang yang kerja di bengkel, mana ada dalam kukunya oli tuh. Wah itu oli nggak boleh tuh. Oli harus dibersihin tuh. Bersih dulu, bersih. Oh bersih. Yang nyangkul, ya kalau ada tanah yang ada nih masuk dalam kuku, itu tanahnya harus dibersihin. Yang boleh kalau misal daki, dan itu pun daki yang berasal dari kuku, bukan daki dari kita garuk nih. Ini daki sini nempel kuku namanya. Ya, kotoran yang memang kotoran kuku itu dimakruh kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kotoran dari luar, oli, tanah, ya, apapun cat, ya, apapun itu harus dibersihin loh. Bersihin sampai bersih, lalu kita wudu. Tuh, jelas insya Allah ya, paham ya? Nah, tuh dari ujung kuku, dari ujung jari jemari sampai sini. Jelas insya Allah ya. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Wa rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ras. Ya, membasuh sesuatu apapun yang ada di kepala. Kalau ada rambut ya rambut, kalau nggak ada rambutnya ya kulit. Ya, kalau ada rambut ya rambut dibasuh. Kalau nggak ada rambutnya ya udah kulit rambutnya tuh. Ya, jelas insya ya, kulit kepala tuh misalnya ada orang botak ya udah kulit. Batasan rambut mana? Sini nih tuh.
batasan rambut nih, awal nunggu nih, ya batasan rambut nih. Nah, ini buat perempuan nih, buat istri-istri kita juga kalau kita cari di rumah nih, ini rambut yang dicambang nih kalau perempuan. Kalau laki kan, kalau laki pun juga kalau rambutnya gondrong misalnya, ini rambut cambang nih, masuk kategori rambut yang ada di muka. Itu harus nih bu, ada ibu, bu, ketika lagi pengen basuh muka bu, itu rambut cambang tuh panjangin bu, keluarin dulu, lempengan cambang doang gitu tuh, rambut yang cambang doang tuh panjangin gitu tuh, karena rambut yang dicambang ini wajib kena air. Itu mah bukan rambut tuh mah, bulu muka, tetap jatuhnya bulu cambang. Meskipun dia panjang, ada laki-laki gondrong, ada muka main ikat aja gitu, diselempangin sama dia. Iya kan, perempuan atau laki-laki yang gondrong tuh kan diselempangin sama dia. Nah ini aja nih, karena yang panjang bagian cambang ini nih, rambut yang panjang di bagian cambang itu masuknya kategori rambut bagian muka. Ya, jelas insya Allah ya. Karena yang sering itu perempuan nih, lipat gitu tuh, rambutnya suka dilipat ke kuping, jangan keluarin. Lempengan cambang ini harus dikeluarin. Jelas insya Allah ya. Nah itu dia. Jadi batasan sini nih ya, rambut gitu. Tapi kalau ada orang yang botak kadang-kadang di tengahnya, profesor ya, rambutnya sebelah sini doang ya. Iya basuhnya sebatasan dia tempo hari nunggu rambut di mana tuh. Segini nih misalnya, ya emang lama-lama tua botak gitu ya. Tapi dulu nunggunya di sini, ya udah bagian situ pun masuk kategori tempat hiburan rambut, dikatakan bagian kepala. Jelas insya Allah ya. Sunnahnya basuh rambut semua muanya dibasahin. Ya, ini caranya gini nih. Ya, kuping kena, ya. Ya, banyak tiga kan? Jelas insya Allah. Ya, itu bagian rambut. Ya. Jadi harus. Nah, semuanya itu apakah harus semuanya? Sunnah semuanya. Ya, kata Imam Syafi'i alat agar paling sedikit 3 helai rambut paling sedikit. Jadi kita mau gitu doang tuh boleh. Tetap gitu doang air, tetap gitu tuh boleh. Tapi harus 3 helai rambut, nggak boleh kurang. Jelas insya Allah. Sebagian doang boleh, tapi sunnahnya semuanya dibasuh. Wal khamisu yang kelima ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Dari ujung jari jemari ya sampai mata kaki. Sama kayak tangan. La yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib lebihin. Kalau basuh kaki sampai betis. Kalau basuh kaki sampai betis memang diperintahkan sama Allah cuma sampai mata kaki. Cuman kalau tadi bilang ada setetes aja atau ada setitik aja nggak kebasuh sama air, maka nggak sanggup mongkaknya lebihin. Nah, yang paling sangat diperhatikan hati-hati ketika lagi membasuh mata kaki nih, karena kalau kita kucurin air di keran, lempengan mata kaki kita gituin, itu air keluar, bukan malah ke bawah yang mata kaki, ya kan? Dia kan lewat kita kalau coba detek tentang keran tuh ya. Nanti itu kaki itu kucurin keran. Ini yang lempengan mata kaki yang bawahnya nggak kena karena air semua. Begitu air apa? Pernah nyoba nggak? Pernah nggak kan? Air begitu tuh. Nah ini kudu diperhatikan nih bawah mata kaki. Bukan jangan begitu doang. Saya sering bilang kalau dulu jangan kayak cangkung cebok. Tahu cangkung cebok? Begitu doang. Plok. Gitu doang. Jangan perhatiin, benar-benar diperhatiin. Bagian mata kakinya benar, ya. Yang rapi, yang bagus. Bawah-bawah kaki. Kaki kadang-kadang kan suka apa namanya? Busik tau busik. Busik kan kayak pohon talas. Iya, nggak kena aja mah. Orang kalau lagi busik kan kayak kagak kena gitu. Kecuali harus digosok gitu tuh. Nah itu yang busik tuh harus benar-benar kena air. Lapak kaki kadang-kadang begitu nih. Lapak kaki kadang-kadang suka busik lapak kaki. Ada sedikit yang busik gitu tuh. Jangan main sembarangan, digosok sampai benar-benar
kaki kanan, terus bawahnya itu sodok gitu. Tuh, ya, jelas insyaallah. Begitu juga yang kiri dari jempol, kayak orang gunting kuku dari kaki dari kelingking kanan berakhir di kelingking kiri, begitu terus, begitu bersihin bawah jari itu begitu. Terus yang kiri begitu juga, mulai dari jempol, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking terakhir. Jelas insyaallah, paham ya? Jadi harus benar-benar diperhatiin. Sama kotoran yang di kuku kaki itu sama hukumnya kayak di tangan. Kalau ada kotoran di kuku kaki harus dibersihin dulu, bersihin sampai bersih. Ya, jangan ada sebab kotoran yang sekiranya menghalangi air wudhu. Wasadisu yang terakhir at-tartibu, tertib. Ya, maknanya tertib berurutan dari basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Padahal yang disebut di dalam Al-Quran cuma 4 nih. Ya, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Ini 4-4-nya harus urut, harus tertib gitu, berurutan. Ya. Kalau kepisah sama yang sunnah nggak masalah. Misal habis basuh kepala kan basuh kuping, kecelak sama yang sunnah nggak masalah. Yang penting yang wajib sama yang wajib harus tertib, nggak boleh nyelak. Misal habis basuh muka, ngapain tangan, kepala aja dulu, nggak boleh. Harus dari muka ke tangan, habis tangan baru kepala, habis kepala baru kaki. Jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin menegakkan sholat, maka kalian basuhlah, cucilah muka-muka kalian. Setelah itu muka apa? Tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Setelah itu apa? Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah ini kepala kalian. Makanya mazhab Imam Malik wajib basuh semua karena wamsahu bi ru'usikum. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. Ya, sebagian yang ada di kepala pun itu hukumnya sah. Jelas insyaallah ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ya, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi Allah sebutkan tuh di dalam Al-Quran, yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan, yang ketiga basuh kepala, yang keempat basuh kaki. Disitulah Imam Syafi'i mengambil hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ibda'u kama bada Allahu bih. Mulailah kalian sebagaimana yang Allah telah mulai dalam Al-Quran. Jadi 4 ada di Al-Quran, 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tuh, rukun kan 6 ya, 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Yang tadi pertama niat diambil dari hadis ya, yang terakhir diambil juga dari hadis tertib. Jadi kata Nabi, ibda'u kama bada Allah bih. Mulailah kalian sebagaimana Allah memulai dalam Al-Quran. Jadi harus tertib, kata Imam Syafi'i. Berarti harus tertib, wajib tertib. Adapun terpisah atau terselak sama yang sunnah-sunnah itu nggak masalah. Dihubungi nama yang sunnah itu nggak masalah. Yang penting yang wajibnya harus tertib. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah? Itu rukun-rukun wudu. Sampai di sini ada yang nanya? Mungkin saya mau khususkan juga karena lampangan ini lampangan harus diperhatikan gitu. Ayo menanya ngobrol.
Idiot dia itu kan berarti tidak berakal. Tidak berakal. Kalau tidak berakal, nggak sah semua ibadah. Karena syarat semua ibadah itu harus al-aqil, harus berakal. Ya. Salat harus berakal. Puasa harus berakal. Apalagi kecuali zakat. Zakat enggak, karena entah walinya, orang tuanya yang bayar, atau si penanggungnya. Umroh, haji harus berakal. Jadi kebanyakan ibadah itu harus berakal. Kalau toh misal dia wudhu, tapi dia melakukan apa gitu, nggak bakal faedahnya nggak ada ya. Dia wudhu ngapain gitu? Wudhunya dia mau ngapain gitu? Karena syaratnya sholat harus berakal. Jadi nggak ada faedahnya wudhunya dia itu nggak ada faedah. Ini majnun, kategori majnun. Kategori majnun, kategori orang yang hilang akal, ya, hilang akal, nggak ada akal. Orang gila ngomong tapi ngaco gitu tuh. Orang gila ngomong, ya makan, ya minum, kalau dia lapar dimakan, tapi ngaco, hilang akal itu, nggak ada akalnya itu. Dia nggak diwajibkan sholat, ya, dia nggak diwajibkan puasa, nggak ada kewajiban buatnya gitu. Karena nggak berakal. Lagi, bila setelah wudhunya cepet banget, pas udah masuk ke masjid itu sikut lu masih kering itu. Nah bagaimana? Istanafa, maka ulang lagi dari awal. Istanafa, ulang dari awal. Kalau seandainya masih dalam ibadah wudhu tuh, misalnya dia habis wudhu terus nih, ya, atau lupa deh, misalnya lupa habis wudhu, ya, muka, tangan, lupa kepala, langsung kaki gitu. Cuma pas tadi basuh kaki dia ingat, gitu tuh, dia ingat, oh iya, kepala belum, dia ingat nih, kepala belum, dia ingat, langsung basuh kepala, nggak apa-apa ya, kalau lagi dalam keadaan wudhu, langsung basuh kepala, habis itu basuh kaki lagi, gitu, mulanya dari tempat yang dia belum lakukan, gitu. Nggak usah ulang dari awal. Tapi kalau udah jalan, udah apa, kelihatan gitu misalnya, wah tadi belum basuh tangan gitu, atau udah kelar pengen sholat belum, karena kan syaratnya harus tertib tadi itu. Kalau seandainya ada yang belum kebasuh, dia lewatin, berarti dia ngelewatin kanan, gitu tuh. Dia lanjut ke kepala, mesti lanjut ke kaki, batal berarti ini. Maksudnya nggak sah dulu, bukan batal, kagak sah dulu gitu. Jelas ya Pak ya? Paham ya? Kalau dia lupa lagi wudhu itu tuh kepala belum gitu. Ya udah, yang tadi lagi basuh kaki tinggalin aja, langsung basuh kepala, habis itu basuh kaki, itu mah masalah. Jelas ya? Ada lagi Pak? Syak niat wudhu. Saya tadi niat enggak ya? Batal. Wajib ulang lagi. Kalau syak di dalam niat kan wajib. Ada lagi? Jadi ini kemarin masalah sholat nih. Kemarin Mas ada orang sholat gendong anak. Iya kan dia sholat ada orang gendong. Gimana? Maksudnya apa hukum gendong anak? Kalau anaknya suci nggak masalah, maknanya nggak pakai pampers atau dia nggak ragu dengan anaknya, kalau anaknya udah cebok sendiri, udah apa, gendong nggak masalah. Tapi kalau anaknya pakai pampers terus ada najisnya nggak sah, karena dia membawa najis. Gerakannya Udah dalam sholat, dari sholat dengan mana? iya dalam sholat gerakannya. Kalau sampai nggak ada gerakan nggak apa-apa. Misalnya dia ambil dulu diganti, diangkat sama dia gitu loh, 2 kali gerakan doang. Dia nggak apa-apa. Dulu ada di dalam mazhab Imam Malik, ya,
Itu 3 rakaat, 3 gerakan nggak batal di dalam mazhab Imam Malik. Dulu ada satu ulama di Mekah, imam Masjidil Haram, mazhabnya Imam Malik. Lagi sholat belum pakai imamah, lagi sholat belum pakai imam, Allahu Akbar. Di dalam sholat pakai imam, di dalam sholat pakai imam, kan 3 kali lebih itu gerakan. Di belakangnya ada mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ditanya, kok pakai imamahnya di dalam sholat? Tadi kan 3 gerakan tuh, berarti membatalkan sholat dong. Kata beliau, katanya, lubsul imamah, hamlul umamah aswalu min lubsil imamah. Hamlul umamah, ya. Nabi itu punya anak namanya Umamah. Punya cucu namanya Umamah. Nabi itu kalau sholat gendong Umamah. Gendong Umamah lebih berat daripada pakai imam. Gendong Umamah aja nggak batal, kata mazhab Imam Malik. Makanya dikatakan tidak membatalkan sholat apabila 3 rakaat lebih. Karena Nabi itu kalau lagi rukuk kan ditaruh dulu, terus angkat lagi sama Nabi. Hamlul Umamah asdaru min lubsil imamah. Baca Imam Syafi'i gimana? Batal mutlak. Kalau Imam Syafi'i batal. Kalau seandainya tidak melebihi 3 gerakan nggak masalah. Bisa berhenti dulu tuh, diambil anaknya, digendong sama dia. Tapi sholat kan diam dulu tuh. Ntar ditaruh lagi nggak masalah karena diambil. Yang batalkan sholat itu 3 kali gerakan berturut-turut. 3 kali gerakan berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut berarti itu 1. Ambil 1, kan diam tuh. Ntar diturunin, itu 1 lagi berarti karena tidak berturut-turut. Jelas. Yang penting tidak melebihi 3 kali gerakan. Misalnya, dia tuh aja tuh 3 kali. Banyak gerakannya banyak. Misal itu batal di dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Yang penting tidak melebihi daripada 3 gerakan. Jelas? Ada lagi? Misalkan dari bagian tubuh kita tuh di muka atau kepala yang wajib-wajib, tangan atau kaki, ada bagian yang luka, terus kena air tuh perih banget, itu bagaimana? Itu kan pakai tayamum. Kalau misal ada luka, kita pakai tayamum. Berarti itu bagian nggak bisa dibasuh sama air. Misal kata dokter, ini jangan kena air dulu ya. Misal, ini nggak perlu kena air nih. Ya udah. Kalau kata dokter nggak perlu kena air, misal habis diapain gitu, maksudnya habis dioperasi atau apa, jangan kena air dulu ya sampai kering, atau habis dijahit, jangan kena air dulu ya sampai kering. Nah, berarti kan itu ada bagian yang tidak boleh dibasuh dengan air. Entar dibadalkannya, digantikannya dengan tayamum. Bagian yang tidak bisa dibasuh air. Tapi kalau cuma besot dikit sih kena air nggak apa-apa, jangan cengeng banget itu besotnya, nggak boleh kena air nih. Nah, nggak cuma basuh aja nggak apa-apa. Besot gitu, habis main bola besot gitu terus ini nih, misalnya. Kan di bagian harus basuh nih, basuh nih air. Ya, sekali cuma sedikit doang. Gitu, jangan tuh, wah ini buka nggak perlu kena air. Oh, bangetan ini cengeng. Baik. Ya. Nah, kalau yang kata dokter habis dioperasi atau habis di jahitan gitu, jangan kena air tuh kayak berarti memang bahaya kena air. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah kena air. Tapi nanti caranya di bab tayamum nanti ada dokter. Ada lagi? Nah? Yang bau nempel di kulit. Apa? Yang bau nempel di kulit. Apa yang bau nih? Banyak yang bau nih. Jadi menghilangkan, ini kan harus menghilangkan rasa bau dan suka. Nah, contoh seperti orang umumnya yang di sini itu orang yang di Pulau. Nah, itu orang-orang masih ada bau apa? Masih ada baunya menempel di tangan dia, terus dia langsung wudu gitu. Nah, itu sama seperti sesuatu. Nanti kan syaratnya air kan syaratnya wudu tuh harus bima itu dengan air yang suci. Kalau bercampur dengan sesuatu maka itu air nggak sah gitu. Nah, ketika masih bau misal atau sabun dan air sabun, kita lagi sabunan
muka nih kayak pakai sabun muka gitu. Habis itu langsung lihat, nah itu nggak boleh tuh karena bercampur sama sabun. Itu nggak sah. Jadi harus hilangin dulu sabunnya, meskipun sabun yang wangi. Jadi harus hilangin dulu sabunnya, baru wudhu dengan air yang suci, air yang benar-benar air gitu. Tapi kalau masih bau, misalnya kalau seandainya nanti ini air lewat sini berubah nih air jadi bau, maka nggak boleh. Tapi kalau nggak berubah nggak masalah, gitu. Karena yang tadi dikatakan najis ya, kalau itu emang ada najis, dia yakin najis nih, misalnya dia yakin najis nih, ya dia ngambil mulut dia apa, campur air coba atau melihat ada kotoran, pegang apa gimana, dia yakin najis di tangannya, maka sebelum wudhu itu harus dibersihkan. Kayaknya deh, apa nih? Biasanya kalau di blok itu karena lama dia di blok, sehingga itu dicuci sampai sabun, sampai apapun tetap baunya tetap ada. Nah, ketika masih ada baunya sudah pakai sabun nggak apa-apa. Yang penting kita ikhtiar dulu pakai sabun dulu. Gitu. Ketika sudah tidak hilang, terusin apa-apa. Iya. Yang kedua. Iya. Jadi ketika kita ikhtiar dulu pakai sabun dulu. Gitu. Iya. Ada lagi? Jelas sudah ya, Pak? Jelas ya? Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna